Halo semua, jumpa lagi di Nyambung, program podcast di YouTube dan Spotify, tempat di mana kita bisa membicarakan isu-isu politik dan sosial di sekeliling kita. Bersama saya, Dina Praptora Harja, dan co-host saya, Nadila Amani. Hai Nadila, apa kabar? Halo Bu Dina, kabarku baik. Alhamdulillah aku dan keluarga baik. Ibu Dina dan keluarga juga baik kah? Ya, puji Tuhan, sehat semuanya. Mudah-mudahan teman-teman di Nyambung juga demikian adanya ya. Kamu mau ngapain kalau PPKM diangkat, ya? Kalau sekarang masih stay di rumah, Bu Dina masih belum berani kemana-mana. Bu Dina gimana nanti PPKM diangkat ini? Iya, saya setuju. Baiknya kita hati-hati ya, tetap hati-hati karena ini lebih menurut saya ya tekanan politik dan tekanan ekonomi yang membuat pemerintah terpaksa untuk berusaha untuk mengangkat sekarang. Bukan berarti penyakitnya sendiri sudah aman. Tapi ya, mari kita coba diskusikan poin ini bersama tamu saya hari ini. Semoga pendengar Nyambung yang penting tetap sehat, tetap hati-hati. Hari ini 24 Juli 2021, hari Sabtu, Sabtu pagi. Dan saya kedatangan tamu istimewa yang sebentar lagi deh saya perkenalkan. Tapi bocorannya hari ini kita akan bahas soal COVID-19, sebagian soal penyakitnya, sebagian soal pendapat para dokter yang sering beda-beda, kemudian soal vaksin dan penanganan COVID-19 yang praktis buat kita. Nah, saya sendiri sebenarnya berlatar belakang politik ekonomi kan, dan hari ini saya coba ngobrol dengan narsum yang latar belakangnya medis sekaligus hukum. Nah, semoga kamu stay tune semua sampai habis ya. Dan sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat yang sudah subscribe, sudah kasih like, bahkan sudah share dan kasih komen ya. Jangan bosan-bosan kasih pertanyaan, komentar atau ide tentang apa yang ingin kamu bahas di Nyambung. Terima kasih sekali lagi untuk dukungannya yang bikin kami semangat berbagi, bahkan di hari Sabtu pagi. Benar. Hari ini kita rekam episode keberapa, Nat? Oh, jadi nyambung hari ini kita ngerekam episode ke-9 nih Bu Dina. Balik lagi ngomong soal pandemi dan setelah apa yang tadi Bu Dina kasih hint, kita akan bicara sama narasumber kita yang berlatar belakang medis dan hukum. Eh, aku akan memperkenalkan nih tamu spesial kita di podcast hari ini. Nyambung kedatangan Dr. Erven Gustiawan Swangto. Selamat datang Dr. Erven. Dokter sehat? Bu Dina, Bu Nadila, sehat. Puji Tuhan sehat semua. Semua sehat juga ya? Sehat. Terima Sehat. kasih Iya, ya sudah datang. iya, sama-sama Bu Dina. Terima kasih juga sudah diundang nih, kehormatan nih diundang Bu Dina. Ini Dr. Evan ini termasuk subscriber, kita saling mendukung. Iya. Nah, kita coba perkenalkan beliau. Nah, beliau nanti tambahin sedikit ya informasinya, tapi setahu saya Pak Dr. Evan ini anggota tim kerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, anggota Dewan Kehormatan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, dan aktif juga di beberapa organisasi yang bergerak di bidang kesehatan, jadi dosen, dan yang unik, beliau juga pengacara. Coba Dok, perkenalkan diri sendiri deh. Iya, terima kasih Bu Dina. Ya, jadi dulu saya memang mungkin nggak perlu panjang-panjang ya, benar yang tadi kata Bu Dina, tapi saya koreksi dikit yang Majelis Kehormatan sudah mantan gitu ya. Terakhir 2018 gitu. Kalau sekarang saya aktifnya di Komisi Etika Penelitian di Fakultas Utama Jaya, kemudian memang di pengacara juga gitu ya, di kantor hukum Muhammad Asrun ya, bantu-bantu beliau di Mahkamah Konstitusi, paling sering di Mahkamah Konstitusi, di peraturan perundangan. Kalau di Kementerian Kesehatan itu dia jadi tim di bidang layanan primer sama membantu kadang di biro hukumnya Kemkes gitu sesekali gitu ya. Juga di DPR kadang. Memang ada beberapa peraturan perundangan yang mau kita revisi gitu ya, termasuk undang-undang kesehatan. Namun gara-gara pandemi akhirnya semuanya jadi agak sedikit tertunda begitu. Ya, demikian. Dr. Evan background-nya sebenarnya general practitioner ya, dokter umum ya. Praktek nggak sih? Iya, saya dokter umum, terus ngambil spesialisasi kedokteran keluarga, angkatan pertama saya di Pajajaran. Jadi itu spesialisasi yang memang sebenarnya memang
kita butuhkan ya, terutama harusnya di pandemi ini ya. Jadi memang kayak di Cina semua, jadi di luar negeri itu rata-rata memang dokter umum itu harus lanjut spesialisasi lagi sebenarnya Bu Dina. Jadi memang kayak di Belanda gitu namanya house art gitu ya, jadi dokter rumah gitu istilahnya. Jadi sebenarnya mereka sebenarnya yang jadi salah satu tulang punggung dalam penanganan pandemi sebenarnya. Jadi makanya juga mungkin nanti kita sedikit bahas ya, bagaimana pemberdayaan layanan primer yang sebenarnya selama COVID ini kayaknya di Indonesia belum begitu diperhatikan begitu kira-kira. Setuju. Nah, Nadila, saya silakan. Nadila punya pertanyaan pertama nih buat Dr. Ervan. Oke. Jadi mungkin kita bisa mulai aja ya obrolan santainya karena kita dan para pendengar nyambung juga pasti udah nggak sabar nih dok mau dengar paparan dari Dr. Ervan. Mungkin sebagai pembuka, aku mau tanya nih ke Dr. Ervan soal apa sih sebenarnya vaksinasi itu, terus mengapa sudah jadi kewajiban sosial nih kalau kita tuh harus untuk vaksin, dan apakah kalau kita sudah divaksin bukan berarti kita udah kebal COVID-19, dokter? Baik, terima kasih Bu Nadila. Ya, jadi memang ini pertanyaan menarik ya, yang mungkin sudah sering ditanyakan, namun masih sering terjadi kontroversi begitu ya. Jadi memang vaksin, saya hanya ingin menyampaikan dengan bahasa yang sangat awam begitu ya. Jadi vaksinasi ini kan ada beberapa tipe sebenarnya ya. Jadi ada yang virusnya tuh dilemahkan gitu ya, virus hidup yang dilemahkan. Ada juga yang cuma toksinnya, alias racunnya, kayak misalnya vaksin tetanus begitu ya. Atau langsung serumnya. Itu jenis vaksin tetanus yang agak mahal, misalkan yang APS ya, anti tetanus serum gitu yang dari kuda. Itu yang pasif, tapi kalau yang aktif, jadi dia sengaja tadi kayak misalkan virus hidup itu dimasukkan ke tubuh kita supaya tubuh kita sendiri yang mengeluarkan sel-sel imun, ya, sel-sel daya tahan tubuh gitu. Nah, jadi memang sel-sel daya tahan tubuh kita ini yang dirangsang. Jadi sebenarnya vaksinasi itu sendiri, terutama yang COVID ya, itu sebenarnya bukan obat sebenarnya. Jadi memang terutama yang misalkan kita sebut salah satunya Sinovac gitu ya, itu sebenarnya virus hidup utuh gitu ya yang dilemahkan tapinya. Tapi kalau seperti Sinovac yang banyak kita dapat di Indonesia itu memang cara bikinnya itu memang cara klasik gitu ya. Jadi bukan cara baru. Tetapi kalau vaksin-vaksin yang lain kayak Pfizer, Moderna segala macam itu mereka pakai cara yang baru ya. Ada yang pakai adenovirus ya, pakai vektor lain begitu ya, pembawa lain dulu, pakai virus lain dulu untuk membawa materi genetik atau pakai mRNA istilahnya ya. Jadi dia membawa kode genetik supaya kan virusnya itu mirip kayak rambutan gitu ya. Jadi yang pakai vaksin mRNA itu dia merangsang adanya rambut di rambutannya itu doang gitu. Yang dianggap antigen karena itu racunnya dari virus ini sebenarnya. Nah, itulah kenapa beberapa penerima vaksin itu kadang mengalami efek samping gitu ya. Nah, makanya sebenarnya dari awal itu saya sebenarnya agak sedikit was-was juga. Maksudnya memang sih dari Indonesia waktu itu sudah kita sangat hargai ya karena salah satunya kita itu salah satu negara dengan strategi yang tercepat sebenarnya dalam membeli vaksin begitu ya. Sedangkan negara lain banyak yang nggak kebagian sebenarnya. Nah, tapi memang waktu itu kita terlanjur, kita belum tahu waktu itu misalkan AstraZeneca gitu ya, ternyata kan semuanya di dalam penelitian gitu ya, terkait dengan kewajiban dari Bu Nadila bilang ya. Jadi sebenarnya itu kan ada di Undang-Undang Wabah ya, Undang-Undang nomor 4 tahun 84 nih, kalau dari aspek hukumnya gitu ya. Jadi kita yang penting itu nggak boleh menghalang-halangi penanganan wabah. Kalau soal kewajiban, sebenarnya sampai sekarang itu memang cuma anjuran, sebenarnya nggak bisa kita paksakan. Kenapa kita nggak bisa paksakan? Karena vaksinasi yang kita dapatkan sekarang ini adalah vaksin-vaksin yang masih dalam penelitian begitu sebenarnya. Ya, jadi makanya izin yang diberikan itu izin penggunaan dalam keadaan darurat, bukan izin normal gitu. Karena sebenarnya penemuan vaksin obat itu kan nggak gampang ya, bisa sampai 15-20 tahun. Jadi ini agak dipercepat sebenarnya. Jadi yang penting itu adalah data memang bahwa yang mengalami efek samping itu sedikit sebenarnya ya. Misalkan data yang meninggal itu sebenarnya 1 dibandingkan 1 juta orang misalkan ya. Walaupun yang efek samping yang lain mungkin cukup banyak juga yang yang penting makanya saya selalu bilang, saya selalu ingatkan ya, beberapa kali saya juga membantu kepanitiaan vaksin, saya selalu ingatkan harus sedia ambulan ya kan. Kalau vaksinasi anak itu harus sedia dokter spesialis anak juga sebagai penanggung jawab ya. Dan juga jangan pernah, kan kadang ada tuh beberapa pasien gitu ya, mungkin karena konglomerat atau apa gitu ya, jadi mereka agak-agak sedikit
di luar SOP gitu ya, karena nganggap remeh mungkin. Jadi ada yang belum sempat ditensi lah, atau habis vaksin langsung disuruh pulang, ya kan, padahal harusnya diawasin. Kira-kira demikian. Jadi sempat waktu itu Pemda DKI mau menerapkan denda ya bagi yang nggak mau divaksin, akhirnya batal. Setelah masukan dari beberapa teman-teman ahli hukum, kami juga sering mengadakan webinar tentang itu. Karena sebenarnya yang paling penting tuh justru sebenarnya persuasif ke masyarakat, begitu ya. Karena ya nggak boleh itu sebenarnya mungkin ya, kalau misalnya nggak pakai masker masih boleh lah. Di situ lebih tegas sebenarnya. Tapi kalau terkait vaksinasi, memang kita selalu dari sisi etik itu ada sedikit keseimbangan gitu ya antara hak dia sebagai pasien, tapi juga adanya public health dalam hal ini. Tapi ingin saya tekankan di sini bahwa dalam keadaan pandemi ya, ini hak pasien itu agak berbeda sudah, Bu Nadila. Jadi sebenarnya kalau pasien-pasien sekarang kan bahkan sampai merebut jenazah gitu ya, ataupun sampai nggak mau pakai masker karena ngerasa itu hak dia. Itu sebenarnya agak sedikit berbeda. Jadi kalau dari hukum kesehatan itu ada dua garis besar. Ada namanya hukum kesehatan individu, ada namanya hukum public health. Nah, kalau dalam keadaan pandemi seperti ini, itu yang berlaku tuh hukum public health. Jadi sebenarnya bukan lagi subjeknya itu dokter pasien, tetapi subjeknya kita sebagai warga negara dan pemerintah sebagai otonomi yang berwenang. Jadi agak sulit kalau kita mengatakan ini hak saya, gitu. Apa-apa nggak bisa lagi sih, karena dari sisi undang-undang, dari sisi etika public health, kita itu sudah bukan ngomong soal hak kita sendiri, tapi juga hak orang lain. Kalau orang lain tertular, kalau kita nggak pakai masker, misalkan begitu. Kira-kira garis besar begitu, Bu Nadila. Ya, maaf agak panjang. Iya. Jadi menarik tadi poin soal tetap penting dijaga persuasif, tetapi perlu juga disebarluaskan bahwa ini upaya preventif ya untuk menekan penyebaran wabah. Jadi transisi dari cara berpikir atau cara melihat bahwa kesehatan itu urusan pribadi bergeser ke arah public health. Nah ini secara tradisi kan memang jarang dilakukan ya dok ya. Kecenderungan orang Indonesia itu kan melihatnya namanya medis itu kuratif untuk individu, bukan untuk masyarakat yang lebih luas gitu ya. Itu menarik. Nah saya mau dalami sedikit tadi soal jenis-jenis virus tadi ya, yang kemudian ada yang memang virus utuh dari si COVID ini yang dimasukkan ke badan, ada yang justru bahan bakunya dari jenis virus yang lain, tapi rambutnya diambil dari virus COVID. Pertanyaan yang pernah disampaikan dulu ya waktu awal-awal, ada yang bilang kan virus itu juga virus vaksin ya, vaksin itu akhirnya cocok-cocokan dengan genetika satu bangsa gitu ya. Nah itu masih berlaku nggak dok hari ini? Jadi harusnya kalau orang Asia, apakah jenis virus yang dimasukkan itu harus lebih pas gitu supaya efek negatifnya lebih berkurang? Iya. Jadi memang itu namanya individualized medicine. Jadi itu memang lagi tren juga sebenarnya. Jadi memang sebelum pandemi ini saya pun sempat menjadi network dari bidang itu sebenarnya. Jadi saya buka praktek, kemudian ada rekan-rekan dari Australia yang menawarkan hal itu ya. Jadi saya kasih contoh ya, misalkan, jadi memang ini tapi memang sangat premium sih layanan ini karena mahal sekali memang. Jadi saya juga nggak yakin ini bisa dipakai ya dalam kondisi pandemi. Jadi misalkan nih, karena saya dokter keluarga dan spesialisasi saya di bidang itu, jadi memang pasien saya tuh satu keluarga gitu. Jadi dan layanan ini sebenarnya agak mahal yang personalized medicine ini ya. Jadi misalkan ingin tahu nih kita cocoknya olahraga apa sih gitu kan. Nah itu sampai darahnya diambil gitu loh. Dan sampel itu saya kirimin ke Australia. Nah nanti mereka yang periksa. Nah, nanti ketahuan, oh yang ini lebih cocok yoga, oh yang ini lebih cocok lari gitu ya. Jadi, oh ini lebih cocok angkat beban. Jadi bayangkan bahwa olahraga pun ternyata itu personalized sekali ya dari sisi genetik. Kemudian dari sisi makanan atau alergi juga iya. Dari situ juga ngetesnya Bu Dina. Nah, kemudian termasuk obat Bu Dina. Jadi untuk obat-obatan ya itu juga kita bisa cek gitu yang paling cocok obat yang mana.
Nah, itu memang tren bahkan sebelum pandemi ini ada ya, tapi memang layanan ini sangat mahal gitu. Nah, sekarang kita bicara tentang pandemi. Kesulitannya itu sih sebenarnya ya. Jadi kalau kita pakai personalized medicine, nomor satu waktunya kan lama, benar nggak? Waktunya lama, nggak efisien. Gitu. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi sih dari sisi etika gitu ya. Karena etika itu juga bicara tentang efisiensi dan ya. Jadi memang kalau tapi kalau bagi saya sih dari sisi etis ya, jika ada memang pasien yang bisa mengakses layanan itu ya nggak masalah, ya kan? Misalkan dari vaksin Nusantara gitu ya. Kebetulan saya juga sempat kenal Dr. Terawan gitu ya, juga ketika beliau masih menteri juga sempat diskusi gitu ya, dan memang vaksin Nusantara salah satu pendekatan personalized medicine juga. Gitu. Nah, jadi kalau personalized medicine seperti ini sekali lagi isu yang perlu kita garis bawahi tadi ya, accessibility-nya itu ya, aksesibilitasnya itu. Yang bisa ngakses siapa aja sih gitu ya, semahal apa sih? Kalau memang bisa ditekan biayanya ya syukur gitu ya. Nah, terus bukan hanya biaya juga tetapi kecepatan gitu ya. Kecepatan karena tadi kan butuh waktu, kayak vaksin Nusantara juga butuh waktu. Tetapi kalau dibilang kita harus hentikan ini ya itu juga nggak bijak bagi saya ya kan. Jadi silakan bagi yang bisa mengakses. Yang jadi agak masalah tuh begini, jika memang yang personalized medicine ini lebih efektif misalkan, itu timbul lagi isu etis yang lain. Nah, yang bisa ngakses cuma orang kaya dong, gitu. Ini juga jadi masalah. Jadi memang di kedokteran tuh, apalagi saya orang etik gitu ya, saya di Komisi Etika Penelitian, kemudian pernah di Majelis Kehormatan Etik di ID Jakarta gitu. Itu yang selalu menjadi memang orang kalau ngomongin etik kan pasti ujungnya ngomong filsafat gitu ya. Jadi filsafat itu memang nggak bisa kita ngomong hitam putih, Bu Dina. Jadi memang kita mencari jalan tengah yang paling moderat sih sebenarnya gitu. Jadi kalau menurut saya sih, kalau sekarang misalkan kita tetap ada vaksin gitu ya, kemudian maksudnya vaksin dari luar negeri gitu ya yang sudah dipakai, kemudian ada vaksin Nusantara, vaksin merah putih. Saya rasa sih pemerintah sudah moderat ya. Pak Jokowi saya rasa sudah moderat sekali memfasilitasi itu semua gitu. Jadi saya sebenarnya cukup menghormati itu gitu ya. Kemudian intinya selama kita pakai jalur moderat itu harusnya nggak masalah. Kayak misalkan juga perdebatan tentang herbal gitu kan, ini agak melenceng dikit ya. Juga sama sih menurut saya. Jadi kan kita kan tahu ya, jadi memang COVID ini kan juga self-limiting disease gitu ya. Harusnya dia bisa sembuh sendiri kalau daya tahan tubuhnya baik. Memang terbukti herbal pun bisa gitu dan Kementerian Kesehatan juga punya resepnya, resep herbalnya, tapi yang sudah diakui Kemkes gitu. Nggak sembarangan herbal, karena herbal pun pasti ada efek samping kan. Nah, jadi nggak mungkin kalau obat tuh nggak ada efek samping tuh nggak mungkin gitu. Dan dokter pun pasti pakai herbal juga kalau memang terbukti. Kayak misalkan kami resepin kurkuma untuk meningkatin nafsu makan, itu kan jelas kami pun pakai gitu. Antibiotik tuh rata-rata jamur loh itu. Jadi jangan dikira dokter itu anti herbal. Penisilin tuh jamur ya. Antibiotik penicillin itu dari penicillium ya, dari jamur penicillium. Jadi sekali lagi ini yang mungkin ini personal dari saya ya. Kalau misalkan ngelihat juga teman-teman dokter juga berdebat atau apa, saya rasa paling etis itu kalau perdebatan itu hanya di kalangan internal. Jadi sekarang itu saya juga bikin grup COVID Center di Lions Club. Saya nggak izinin dokter-dokter itu berdebat sehingga semua anggota Lions Club bisa tahu gitu. Jadi kami ada guru dokter sendiri. Jadi kalau berdebat silakan aja di antara para orang yang ngerti gitu loh Bu Dina. Karena nggak etis ya berdebat di masyarakat yang awam gitu kira-kira. Nah itu, kalau kita bicara dokter nanti sebentar kita ke sana. Tapi satu lagi soal vaksin nih dok, masih ada pertanyaan terakhir kan sudah mulai dibuka vaksinasi untuk anak ya, usia betul. 12 tahun ke atas. Kalau saya sendiri sih masih termasuk yang bertanya-tanya ya, seberapa siap anak-anak usia segitu untuk menerima vaksin seperti itu dari segi badan. Apalagi ini kan tetap masih ada uji coba ya sifatnya ya, jenis vaksinnya. Apakah vaksin yang dimasukkan itu sama persis dengan yang dimasukkan ke tubuh orang dewasa atau ada beda? Ya. Mungkin Nadila juga ada tambahan pertanyaan satu lagi. Iya Ibu Dina, aku
penasaran sama pandangan Ibu Dina sebagai seorang ibu kan. Aku mau menanya juga nih sama Bu Dina. Gimana sih sebenarnya mungkin perasaan Ibu Dina yang punya dua anak yang masih kecil-kecil nih bisa menggambarkan perasaan ibu-ibu di seluruh Indonesia, Bu Dina, gimana rasanya soal vaksinasi anak ini? Jadi malah tanya ke saya nih. Oh, Tapi oh. ya udah saya jawab dulu, habis itu Dokter Erven deh. Jadi kalau saya memang di satu sisi saya merasa anak itu yang paling susah dipaksa untuk tetap stay di rumah ya dok ya. Mereka pengennya main sama sekelilingnya, sama tetangga, dan mereka itu juga mengalami menurut saya mental pressure ya, pressure mental tersendiri karena setiap hari berjam-jam harus ada di depan komputer. Jadi keinginan mereka untuk bergaul dan ketemu teman-temannya itu sangat-sangat besar. Apalagi mereka usia-usia segitu sebenarnya sangat sosial gitu ya, sangat pengen gaul. Jadi memang di kepala saya kepikir andaikan saja ada vaksin yang cocok gitu buat mereka. Cuman pertanyaannya, apakah ketika mereka ngalami efek samping dari vaksin itu mereka kuat ya gitu? Ada nggak sih yang sampai fatal gitu buat anak-anak? Gimana dok? Ya, terima kasih Bu Dina. Jadi memang kebetulan minggu depan kami akan bahas ini. Kebetulan saya moderatornya. Jadi webinar dari komunitas warga senior KB Pharma gitu ya. Sabtu depan akan mengadakan webinar tentang vaksinasi pada anak. Jadi mungkin bisa di search di Instagram nanti di KOWAS ya, komunitas warga senior KB Pharma begitu. Sabtu depan acaranya. Mungkin Bu Dina bisa gabung juga nanti sama Bu Nadila. Jadi di situ narasumbernya dokter spesialis anak ya. Kebetulan saya moderatornya saja. Nah memang secara garis umum sih begini. Rata-rata dosis ini kita ambil analogi ya. Kalau dosis obat dan vaksin itu rata-rata kalau usia 12 ke atas sudah dianggap sih sama dengan dewasa sih Bu Dina. Makanya yang 12 tahun ke bawah kan belum dikasih. Jadi sebenarnya nggak masalah. Jadi memang ya umur 12 itu ya dianggap aja misalkan apa namanya sekitar 30-an dia sekitar 34-an kilo, 40 kilo gitu ya. Nah, itu dia sudah dianggap ya harusnya nggak masalah begitu ya. Jadi memang banyak obat ataupun vaksin yang lain pun sama ya. Jadi kalau usianya udah 12-an ya dianggap dia udah sama dengan dewasa itu satu ya prinsipnya. Berat badan maksudnya tadi ya 30-an. Berat badan, iya. Ya Bu Danila mungkin ada pertanyaan mungkin. Iya dok, aku mau tanya itu kalau misalnya vaksin anak-anak itu jenis virusnya virus yang sama kah? Atau gimana yang dimasukin jenis vaksinnya? Iya. Kalau jenis vaksin kan jadi memang semua itu kan jadi gini, walaupun semuanya dalam keadaan darurat dan semuanya diizinin untuk uji coba begitu, tapi uji cobanya juga nggak sembarangan sih, ya tetap ada lah uji coba awal gitu ya, cuma prosesnya jadi lebih cepat aja sih gitu. Jadi ya, jangan dikira juga ini mentang-mentang darurat terus semuanya tiba-tiba di ACC sama WHO misalkan, itu enggak juga. Jadi mereka tetap ada ya, mereka coba ke hewan dulu ya, kemudian coba ke relawan yang mau gitu kan. Pasti ada dari sampel yang kecil ke sampel yang besar, kemudian mereka awasin efek sampingnya, mereka data, itu pasti. Tapi yang secara umum tuh begini, tadi secara umum tuh kalau memang yang masalah jenis kan Indonesia pasti pakainya Sinovac dulu kan, itu ya yang pasti ya. Jadi yang virus hidup yang dilemahkan tadi yang saya bilang sebenarnya cara bikin virusnya itu cara yang lama gitu loh. Jadi sebenarnya untuk Sinovac ini ya sebenarnya isunya tidak begitu besar harusnya karena cara bikin virusnya sama aja dengan dengan vaksin polio gitu ya, dengan vaksin yang lain yang selama ini udah kita dapetin gitu. Dan pasti kan ada yang kena efek samping juga kan. Pasti ada yang vaksin polio juga bayi ada yang efek kena. Nah, itu jadi persentase pasti kecil tuh satu. Kedua, kalaupun terjadi sesuatu, makanya tadi saya bilang selalu harusnya tadi ada dokter anak, ya ada ambulan, ada oksigen, ada nebu, ada obat anti alergi, ya itu yang penting. Salah satu epinefrin juga yang penting gitu ya. Yang kalau misalkan kalau dia alergi shock anafilaktik, tensinya turun drop gitu, epinefrin bisa naikin gitu. Sebenarnya selama dia alergi berat pun kalau penanganannya cepat dan tepat harusnya nggak masalah ya. Cuma memang seringkali kalau dia sudah alergi, memang beberapa ahli menyarankan di Amerika, misalnya FDA bilang kalau bisa jangan lagi vaksinasi kedua, entah itu ganti vaksin atau apa. Jadi memang intinya gitu, Bu Dina dan Bu Nadila, memang yang paling penting kalau ditanya apa sih yang paling penting, justru bagi saya 5M yang paling penting.
Itu vaksinasi yang paling murah, meriah, yang masyarakat anggap remeh, yang pemerintah pun kurang tegas, jujur aja dalam hal ini ya. Jadi Ya. PPKM diperpanjang, ya percuma juga kalau nggak dikerasin gitu ininya, penegakan 5M itu. Ya, jadi masyarakat nggak Mhm. dapat makan, kasus naik terus kok, ya nggak? Jadi Ya, ya. vaksin, ya lihat aja Pak Fauzi Bowo yang dapat Pfizer di Jerman juga kena gitu, kita lihat di berita gitu ya. Kemudian beberapa pejabat di luar negeri juga walaupun suntik yang lain yang canggih-canggih itu juga tetap aja kena kan, mereka sudah dengan PD-nya membuka masker. Kemudian Piala Eropa lah, mau Olimpiade Jepang kena semua lagi, naik lagi kasusnya sekarang, Ya. bayangin. Ya Singapura yang awalnya bilang kita anggap aja flu biasa, tahu-tahu sekarang lockdown lagi. Hanya gara-gara kemarin saya ikut update dari National University of Singapore yang webinar kemarin tuh lucu kan, bukan lucu sih, miris juga. Singapura dengan negara yang seketat itu ya, bayangin itu tiba-tiba ada wanita penghibur masuk dari Vietnam gitu. Nah, Akhirnya sekarang laki-laki yang berhubungan dengan wanita itu pada takut ketahuan sama istrinya, padahal mereka udah nularin istrinya juga karena COVID istrinya semuanya. Jadi hanya gara-gara satu wanita penghibur datang ilegal, bayangin, ke Singapura yang seketat itu. Jadi makanya saya bilang 5M itu yang terpenting sih sebenarnya gitu. Dan kalau soal efek samping harusnya sudah ada obatnya. Dan kalau memang ada yang tidak terhindari ya, jadi memang ada kasus yang sangat fatal sampai meninggal, itu memang sulit banget dihindari. Tadi saya udah bilang, karena memang sebenarnya kalau paling bagus personalized medicine. Tetapi apakah benar gitu ya, personalized medicine ini juga bisa dilakukan secara cepat dan murah? Kan permasalahannya itu gitu. Dan efektif juga kita belum tahu juga gitu ya. Jadi memang akhirnya kita terima resiko itu ya, karena obat itu kan pasti ada efek ya Bu Dina ya dan Bu Nadila ya. Jadi ya. memang saya selalu bilang, makanya kalau dihukum itu kenapa sih dokter pada kebal hukum katanya gitu kan. Sebenarnya sih bukan kebal hukum ya, buktinya kalau ada dokter yang korupsi apa yang kemarin yang ikut juga dalam konspirasi untuk melindungi koruptor itu ID pun nggak mau bela kok gitu ya kan, di penjara kok dokternya. Jadi tapi kenapa dokternya susah dijerat hukum kalau kasus kelalaian misalkan, karena tadi saya bilang karena sebenarnya dokter itu perikatan hukumnya tuh melakukan yang terbaik. Jadi bukan hasil. Jadi bukan istilahnya kalau di bahasa Belanda hukum itu bukan resultat verben tenis, tetapi inspanning verben tenis. Jadi makanya dokter nggak boleh menyajikan pasti sembuh gitu kan, pasti nggak kena lagi COVID gitu. Nggak mungkin, nggak mungkin. Sama dengan tes PCR juga sama ya. Jadi dia punya persentase inakurasinya, tidak akuratnya gitu. Jadi makanya jangan juga santai-santai aja kalau misalnya antigennya negatif atau PCR negatif itu belum tentu loh. Jadi makanya saya selalu bilang jujur ke diri saya sendiri, malah saya pun tes PCR saya nggak gitu ini. Jadi kalau saya ada gejala, saya langsung isolasi Bu Dina, Bu Nadila. Dan pasti 5M gitu. Jadi 5M, kalaupun lagi tidak beruntung ada gejala, langsung saya isolasi 2 minggu diri saya. Saya nggak perlu nyolok-nyolok hidung saya, gitu. Nggak perlu. Saya langsung aja anggap kena gitu ya, daripada saya ngandelin tes yang juga belum tentu benar gitu. Memang tes memang perlu, tapi maksud saya nggak bisa diandelin 100%. Jadi kalau ada gejala itu malah kan guru-guru saya di kedokteran dari dulu selalu mendoktrin kami. Apalagi Bapak Ilmu Kedokteran Hippocrates. Selalu yang kalian obatin itu bukan hasil lab. Ya. Yang kalian obatin itu manusia. Jadi lihat gejalanya. Gitu. Kira-kira begitu Bu Dina dan Bu Nadila. 5M yang penting. Jadi ini flu, tapi salah kalau masyarakat melihat ini flu biasa ya. Itu yang penting mungkin. Jadi karena orang selalu berpikir, oh flu, just another flu gitu. Padahal ini flu yang ujungnya fatal gitu. Bagi sebagian orang bisa sangat-sangat fatal. Betul. Jadi memang 80% memang dia aman-aman aja, nggak ada gejala gitu. Dan persentase kematian kalau dihitung-hitung ya 3-5%. Tapi 3-5% kalau dikaliin penduduk Indonesia atau penduduk dunia kan besar. Gitu kan. Dan kalau misalkan ada yang bilang, oh saya kan fitness gitu kan, oh banyak pasien saya yang juga fitness gitu tapi meninggal pun ada kok gitu. Jadi maksud saya kadang dia ini bukan hanya terkait, ini juga yang penting, memang imun itu penting, tetapi ternyata virus ini juga dia ada faktor genetik, Bu Dina dan Bu Nadila. Jadi ada orang yang sehat, nggak ada diabetes, nggak ada darah tinggi kok bisa meninggal karena ternyata gen dia sama gen virus ini cocok gitu. Sehingga virusnya masuk melenggang aja gitu. Jadi dia kayak anak kunci sama lubang kunci gitu loh. Ya. Jadi rambutannya itu, rambut di rambutannya itu nempel dengan enaknya gitu. Kalau gennya cocok, walaupun kitanya imunnya bagus. Nah ini yang kita nggak bisa berjudi istilahnya ya.
Kita nggak bisa gambling, kita nggak tahu. Bahkan Bu Dina dan Bu Nadila, dia kan bermutasi terus. Jadi bisa aja tahun kemarin kita kena yang versi Wuhan gitu ya, yang versi Cina yang pertama, versi Alpha gitu, nggak apa-apa gitu kan. Tapi gilirannya versi Delta nih, yang India, atau versi yang lain lagi nanti, yang ada kapal apa nanti, itu bisa aja beda gitu kan. Jadi kita nggak bisa gambling. Jadi kalau ditanya, apakah perlu kita takut? Nggak juga. Tapi waspada wajib. Kenapa? Dalam hasil penelitian, ya sebelum pandemi pun, pasien yang waspada, yang agak sedikit parno, itu malah lebih panjang umurnya. Ini penting diketahui masyarakat. Ya. Itu ada datanya. Jadi, memang stres itu kadang dibutuhin juga ternyata. Ya, itu yang penting. Walaupun over stress juga nggak baik, Bu Dina. Jadi stres itu mekanisme normal yang kita tetap butuhin. Buktinya nih, kalau kita mau ujian, kalau kita nggak stres nih, kita anggap ujian itu nggak ada, kita akhirnya nggak lulus kan, karena nggak belajar kan. Berhasil. Itu karena, iya benar. Kira-kira demikian Bu Dina dan Bu Nadila. Ya, hati-hati itu wajib ya hari ini. Bukan hanya buat kita, tadi kembali ke poin pertama dokter, ini bukan lagi soal individu, tapi soal kesehatan masyarakat ya. Karena dampaknya tadi salah satu yang belum disebut adalah kolapsnya sistem kesehatan ya. Kalau kita sendiri mungkin nggak apa-apa, tapi untuk orang yang jadi tenaga kesehatan, untuk orang-orang yang tidak punya akses ke fasilitas kesehatan, itu dosa masyarakatnya gitu ya kalau kita nggak menjaga 5M tadi. Jadi sebenarnya kalau sampai kita nggak punya akses vaksin, kita cari vaksin gratis itu belum dapat, yang penting 5M itu ya dok ya, dijaga betul ya. Betul. Dan makanya yang penting mungkin saya kritisi ya, walaupun tadi saya sangat hargai pemerintahan Pak Jokowi ya, dan saya juga sebenarnya nggak setuju kemarin demo-demo kan, bahkan isu ini dipakai untuk dipolitisir ya, untuk nurunin Pak Jokowi atau apa gitu ya. Bukan karena saya pendukung Pak Jokowi, tapi saya ingin menggarisbawahi yang ingin saya kritisi dari pemerintah tadi terkait 5M adalah pemerintah tidak segera menutup penerbangan, Bu Dina. Nah ini yang kita agak kesel gitu loh. Jujur aja saya sebagai dokter kesel banget. Karena pernah waktu awal COVID ya saya nanganin pasien, itu pasien nggak jujur ke saya dia baru dari luar negeri. Saya taunya dari tetangganya gitu, bayangin. Dan saya terkaget-kaget kenapa pemerintah kita seperti itu gitu ya, dalam arti seakan-akan ya nggak apa-apa masuk aja, tapi kan tenaga kesehatan masyarakat kecil, makanya kalau masyarakat kecil sekarang protes tuh wajar-wajar aja kadang. Karena apa? Karena mereka pun bukan sumber virus awalnya kan, mereka tuh korban sebenarnya. Ya. Jadi ketika PPKM seperti ini ya udah nggak bisa makan gitu ya, dan virusnya juga bukan dari mereka juga nggak pernah keluar negeri kok. Jujur aja yang nularin kan yang sering bolak-balik keluar negeri gitu kan. Nah ini yang jadi pertanyaan. Udah gitu, anggaplah misalkan nih ya, misalkan memang kita izinin mereka masuk yang dari luar negeri itu, misalkan yang dari India kemarin, tapi diawasin nggak petugas kita? Nyatanya kemarin kan petugasnya aja dalam bikin skandal gitu ya, jadi nggak dikarantina, bayar 6 juta, melenggang masuk ke Indonesia. Bayangkan. Belum lagi yang kemarin dari Kimia Farma ya, BUMN, kok bisa-bisanya gitu nggak bisa ngawasi anak buahnya yang pakai swab antigen bekas berkali-kali, bayangin. Jadi itu BUMN loh, ya, di pekerja BUMN loh. Jadi makanya saya bilang hal-hal seperti inilah yang justru moral hazard ini bangsa ini sangat mengerikan Bu Dina. Jadi memang coronavirus ini menjadi alat tes bagi saya. Jadi karena saya juga orang filsafat gitu ya, kita sering ngomong juga. Salah satunya rekan saya Pak Jenah yang baru meninggal juga gara-gara COVID. Ya, beliau tuh selalu memandang dari sisi filsafat. Jadi salah satunya begini lah, kita tuh jadi mikir gitu ya. Maksudnya coronavirus ini kalau bagi bumi nih, mungkin coronavirusnya obat karena virusnya manusia gitu. Dan coronavirusnya hebat sekali, dia ngetes semua sistem ya. Sistem kita tuh kompak atau enggak sebagai suatu negara, suatu bangsa. Kita itu sistem kesehatannya bagus apa enggak, ekonominya kuat atau enggak. Dari sistem negara sampai sistem atau enggak. Betul banget. Moral kita dan bahkan bukan hanya negara, tapi keluarga kita dan pribadi kita kan. Bahkan kita juga orang yang tangguh dari sisi psikis gitu kan. Jadi coronavirus ini dari sisi, kalau kita ngelihat dari sisi positif ya, justru membuka aib kita sendiri sih. Membuka aib kelemahan kita sendiri gitu. Jadi kira-kira begitu sih. Dan itu sebenarnya sangat memprihatinkan. Jadi kalau kita lihat ada negara yang aman-aman aja dari COVID, itu
dia sebenarnya luar biasa sih, patut diacungi jempol gitu. Itu bukan hanya pemerintahnya hebat, tapi masyarakatnya juga pasti hebat semuanya, sistemnya semua. Ya, gitu Bu Dina dan Bu Nadila. Iya nih, ini tantangan global ya soal manajemen masyarakat, tata kelola pemerintahan itu betul-betul diuji ya. Cara Betul-betul diuji. berpikir ekonomi, bagaimana tetap bisa menjalankan ekonomi tapi sambil tetap menjaga kesehatan itu ternyata bukan hal yang mudah ya. Kalau saya sih melihatnya kadang-kadang ini pelajaran juga. Selama ini masyarakat Indonesia ini kan belum cukup menghargai sains ya. Jadi dan belum menghargai ilmu lain. Saya sih melihatnya juga ilmu sosial dianggap remeh betul di sini. Benar. Nah, karena itulah makanya tadi serba semua harus dipaksakan, serba semua harus padahal masalah persuasi, komunikasi publik, kemudian sosiologis masyarakat itu kan memang beda-beda ya. Tadi dokter sempat mengandaikan bahwa ada yang merasa sebagai korban sebenarnya karena mereka sehari-hari dari kemarin nggak pernah kemana-mana, mereka juga tidak pernah bermasalah selalu pakai masker, tapi kok ya tetap kena gitu kan. Itu kan akibat dari kegiatan masyarakat lain yang abai. Nah, gimana kita membangun satu kesadaran bersama itu ya. Jadi masalah sosial sebenarnya, bukan cuma medis ya dok ya. Betul banget. Jadi makanya kebetulan kami kan tim yang mengampu ilmu sosial ya di kedokteran ya. Dan memang kalau di kuliah itu pun mahasiswanya jarang masuk gitu. Jujur aja gitu. Saya bilang begini, wah kalian mungkin sekarang sukanya ilmu jantung, paru ya. Tapi kalian tahu nggak nanti kalau udah di dunia kerja nih saya bilang, yang kalian hadapi itu pasiennya nggak dengerin nasihat kalian. Nah, kalau udah begitu, saya bilang, amblas semuanya ilmu jantung kalian itu semua. Kalian tahu nih, dia harus dioperasi, dia harus makan obat. Kalau dia nggak mau, gimana? Saya bilang kan. Sama nih dengan sekarang pemerintah nih. Kita sudah tahu nih, sainsnya begini. Terus kalau masyarakat nggak mau, terus mau apa? Kalau bukan ahli sosial kayak Bu Dina gitu juga dilibatkan, betul nggak? Jadi makanya saya juga, walaupun dokter, saya juga ngambil hukum, saya juga S3 filsafat sekarang gitu ya. Ngambil macam-macam lah gitu. Karena saya sadar, sains IPA itu juga kalau sehari-hari itu malah IPS itu bisa jadi lebih dominan loh. Dokter-dokter ya biasa udah kelabakan gitu ya, belajar etik sama hukum kalau sudah kerja gitu, kalau sudah terkena masalah hukum. Tapi kalau selama kuliah mau nggak ada yang peduli gitu, biasanya belajar jantungnya, parunya gitu, obat-obatannya dipelajari gitu. Jadi memang Bu Dina benar. Jadi ilmu sosial penting sekali karena malah lebih rumit ya Bu Dina ya. Karena kalau IPA kan ilmu pasti gitu ya, ilmu sosial. Indonesia banyak if-nya ya. Banyak if-nya, seninya tinggi. Jadi kalau seninya kurang, tinggi. Ya habislah kita, saya bilang gitu. Nah, kita sampai bagian yang mungkin sangat menarik nih justru. Di antara kalangan dokter, kalangan medis, saya lihat kan juga banyak perbedaan pandangan ya soal penanganan COVID. Bahkan yang sudah, jangankan individu dokter lah, yang seperti kemarin sudah diproses di kepolisian, tapi ada juga yang asosiasi, sudah kolegium dokter aja bisa beda pendapat. Yeah. Ini apa sih masalahnya dok? Apa mereka baca dari hal yang beda-beda atau gimana? Ya, jadi memang saya mungkin selalu yang saya ingatkan ke mahasiswa. Jadi ilmu itu kan ada IPA di IPS ya. IPS itu pun ada etika, ada agama ya kan, ada susila, ada hukum gitu kan. Dan semua ini ada ranah-ranahnya gitu. Nah, kalau kita fokus kalau kita campur-campur itu jadi masalah sebenarnya ya. Tapi yang paling penting itu selalu yang orang sering, kalau saya sih karena walaupun saya orang hukum dan ini ya, saya selalu bilang hukum itu bukan sesuatu yang paling penting begitu. Karena bagi saya etik yang paling penting dan bahkan filsafat yang paling penting. Karena orang sering lupa filsafat itulah induk dari semua pengetahuan, ya kan. Jadi makanya kalau terjadi perdebatan, saya selalu melihat filosofinya. Kayak tadi soal vaksin Nusantara yang diributin itu. Tadi kan kita udah lihat ya plus minusnya gitu ya dari sisi etis ya. Gitu. Nah sekarang kalau kita ngomongin misalkan yang paling sederhana deh, yang paling gampang tentang berjemur gitu ya. Berjemur tuh ribut kan. Ini dokter kulit bilang jangan jam 10 itu bisa bikin kanker kulit. Jam 8 sampai jam 9. Tapi kalau dokter bedah tulang bilang harus jam 10 gitu kan ya. Itu antar kolegium bisa beda. Kalau sudah perdebatan seperti ini kita harus tarik ke atas, benar nggak Bu? Kita percuma kita ngeliat ada
dua yang berdebat seperti ini. Pasti kalau saya ngelihat filosofinya, kan tiap ilmu tuh ada ininya, ada ahlinya gitu ya. Jadi saya akhirnya kebetulan saya juga peminat astronomi gitu ya. Ya udah teman-teman di LAPAN saya tanya di lembaga antariksa gitu yang sering meneliti matahari. Bener nggak sih senario itu gini-gini? BMKG ngomongnya. Ternyata dalam hal ini yang benar gitu bahwa memang harusnya kita tuh jemurnya jam 8 sampai jam 9 di Indonesia. Jam 10 juga nggak salah, tapi itu jam 10-nya di luar negeri ternyata. Jadi makanya kita nggak bisa ambil ilmu luar negeri itu plek-plek. Jadi makanya daripada kita berdebat, yuk kita neliti yuk di negara sendiri gitu loh. Sama nih kayaknya tadi kayak misalnya benar tuh ajakan beberapa sebenarnya perdebatan-perdebatan kayak misalnya ada dokter yang agak nyeleneh gitu ya. Itu sebenarnya ada bagusnya loh. Pasti manusia tuh nggak ada 100% salah, nggak ada 100% benar. Benar nggak Bu Dina dan Bu Nabila? Kayak misalkan kita anggap beberapa pendapat dokter yang kemarin sempat ditangkap itu kan beliau itu mengingatkan tentang interaksi obat. Ya itu ada benernya, begitu. Itu ada benernya gitu. Walaupun mungkin nggak semuanya benar, tapi ada benernya itu. Jadi saya nggak anggap beliau itu salah semua, enggak. Tapi kalau beliau sampai bilang COVID itu nggak ada, pasti saya nggak setuju lah, gitu ya. Karena korbannya aja bahkan teman sekantor saya gitu. Nih, tapi kalau dibilang itu interaksi obat, nah, kemudian jadi akhirnya saya tanya gitu kan kayak tadi, marilah kita bertanya ke ahlinya sih Bu Dina dan kita kolaborasi. Jadi nggak bisa lagi kita ego sektoral. Sama juga dengan penanganan corona ini ya, nggak bisa misalnya Kementerian Keuangan saya nanya sendiri gitu atau Menko Perekonomian investasi ngomong gini gitu tanpa memperhatikan kesehatan misalkan. Dan bidang kesehatan juga nggak bisa dong ngomong kami yang terpenting gitu kan. Nah kalau orang juga dompetnya kering ya nggak sehat juga karena definisi sehat WHO itu luas loh. Sekali lagi definisi sehat WHO itu mungkin Bu Nina kan tahu juga pasti ya. Jadi sehatnya jasmani, rohani, bahkan sosial, ekonomi. Ya jadi kalau ada orang yang kaya raya sehat tapi misalkan dia kesepian itu nggak sehat dia. Ya. Atau misalkan dia sehat gitu, tapi dia miskin, itu juga nggak sehat. Jadi definisi sehat itu betul. Jadi memang benar itu bahwa marilah kita tuh kolaborasi intinya. Makanya kalau sekarang dijadiin politisasi untuk ribut itu ini nggak ini sih nggak etis lah menurut saya. Jadi janganlah teman-teman beberapa LSM kan sudah mulai ribut nih, ngajak-ngajak saya juga lagi. Saya bilang waduh, bukannya saya pro pemerintah ya, saya bilang kalau dalam keadaan darurat seperti ini, kalau nggak bersatu, saya bilang virus COVID itu bersatu dia. Dia kompak banget. Dia dilawan, dia berubah. Kitanya nggak berubah, saya bilang. Bayangin tuh virus, kita kasih obat, dia berubah, lebih kuat. Kita, dari tahun kemarin, sampai sekarang masih ribut perlu pakai masker atau enggak, bayangin. Masih ribut virusnya ada atau enggak. Dari sisi teori evolusi Darwin nih, kesini nih, bisa-bisa kita punah duluan nih. Karena kita nggak survival of the fittest ya kalau berdasarkan teori Darwin itu ya bahwa yang paling beradaptasi itulah yang bertahan gitu. Ini kan semacam persaingan ya. Jadi virus itu mau eksis, kita pun mau eksis kan. Nah tapi kita ngelihat lawan kita ini luar biasa. Sebenarnya ini lawan kita ini sebenarnya nggak sulit Bu Dina dan Bu Nadila. Virus ini nggak punya kaki masalahnya. Kalau dia nggak punya inang ya yang maksudnya manusia yang menjadi hostnya, itu dia akan hilang sendiri. Masalahnya yang punya kaki kan kita nih, manusianya nih. Jadi kalau dari sisi, sekali lagi saya bilang dari sisi filsafat nih, jujur aja, virusnya manusia sebenarnya. Karena dia nggak punya kaki, ya, dan kita tahu virus itu belum termasuk makhluk hidup loh, dari sisi biologi. Dia itu belum tergolong makhluk hidup, bayangin. Jadi baru setengah-setengah hidup. Jadi benar dia nggak hidup. Benar, nggak ada inang dia nggak bisa hidup gitu. Jadi makanya sekali lagi, memang benar kita nggak perlu takut. Benar, itu benar kok. Saya setuju. Karena barang ini sebenarnya nggak punya kaki kok sebenarnya. Tapi saya takutnya sama manusianya justru. Karena kamu itu bebal gitu ya, nggak mau pakai masker, nggak percaya virus itu ada. Saya lebih takut sama kamu dibanding virusnya. Itu aja sih. Itu dia Bu Nadia. Iya, setuju dokter. Oke, mungkin aku coba pindah ke topik selanjutnya ya dokter ya. Ini soal kemampuan Indonesia untuk mengatasi pandemi ini nih dokter. Kita bikin vaksin merah putih gitu. Jadi soal vaksin merah putih ini aku baca di berita, Indonesia itu kalau nggak salah masih dalam proses mengembangkan vaksin dalam negeri ini. Ada 7 kandidat vaksin nih dokter yang
dikembangkan di seluruh negeri untuk dijadikan vaksin merah putih. Nah, vaksin ini direncanakan akan dapat diedarkan pada tahun 2022. Bagaimana nih menurut Dr. Ervan soal ini? Apakah target pada tahun 2022 itu termasuk relatif lambat atau cepat? Nah, tapi ada satu lagi nih pertanyaan dari pendengar nyambung, dokter. Jadi ini pertanyaan kedua dari pendengar nyambung. Bagaimana, sebenarnya ini udah dokter sentuh juga sih di awal-awal ini. Bagaimana komentar tentang vaksin Nusantara yang menimbulkan pro kontra? Terakhir mantan Menkes Terawan mengatakan bahwa jurnal di Elsevier punya sikap positif terhadap vaksin Nusantara itu. Gitu. Itu pertanyaan dari satu pendengar nyambung. Gimana dokter? Iya, baik Mbak Nadila. Pertanyaan bagus sekali. Jadi sekali lagi yang penting kita dukung, udah pasti. Karena kalau kita ngandelin impor itu nggak bisa lah, gitu ya. Bukan cuma vaksin ya, soal yang lain aja ngimpor hal-hal lain pun sama sih sebenarnya. Ya, apalagi vaksin begitu ya. Karena tadi sekali lagi ternyata kan dari data ya itu sebenarnya agak sedikit mengerikan ya, karena hampir setengah vaksin di dunia sekarang, vaksin COVID sekarang itu disuplai oleh Cina. Itu satu. Yang kedua, itu 76% dari vaksin itu adanya cuma di 10 negara maju sekarang. Bayangkan. Sedangkan negara yang berkembang dan negara miskin, padahal negara berkembang dan miskin itu kan 47% dari populasi dunia ya. Tetapi vaksin COVID sekarang di negara-negara ini cuma 15,8%. Bayangkan. Jadi numpuknya tuh 76% hanya di 10 negara nih vaksin COVID ini. Sedangkan di negara berkembang dan negara miskin hanya 15,8%. Jadi jomplang banget. Jadi mau nggak mau, negara-negara miskin yang berkembang ini harus berusaha semaksimal mungkin supaya bisa mandiri. Kalau terkait ditanya, perlu cepat, itu 2022 cepat atau lambat, bagi saya target tuh mendingan tinggi. Kalau saya pribadi ya, ini ngomongin pribadi ya, kalau saya sih. Ya. Jadi, kan kalau ngomongin 2022 kan belum tentu 2022 juga gitu kan. Tapi kalau kita targetnya aja lama, ya tambah lama lagi. Kalau saya begitu. Kalau dulu saya ujian atau apapun punya cita-cita atau target, selalu saya pakai tinggi dulu. Saya nggak peduli gitu ya, walaupun saya target 100 pasti ya. Nggak mungkin saya target 70. Karena kalau saya target 70, tahu saya dapatnya 50. Saya target 100 ya paling dapatnya 80 kok gitu kan. Nah, itu jadi bagi saya nggak masalah kalau memang dianggap cepat, nggak masalah juga gitu ya. Toh yang vaksin lain kan juga, kan gini loh, jadi yang namanya dasar ilmu vaksin itu kan bukan dari nol. Itu yang penting. Ya, jadi kayak misalkan vaksin baru yang tadi mRNA tadi dari Pfizer misalkan segala macam, itu kan juga nggak dari nol. Sebenarnya mereka sudah neliti sebelumnya, gitu loh. Vaksin Nusantara juga gimana? Itu juga sama. Itu nggak dari nol. Itu sebelumnya sudah diterapin untuk imunoterapi untuk pasien kanker sebelumnya. Jadi hanya indikasinya aja yang digeser sedikit gitu loh. Ivermectin juga sama, itu kan obat cacing udah lama gitu, udah puluhan tahun, udah 40 tahun gitu ya. Jadi orang udah tahu nih kira-kira arahnya kemana gitu loh. Tapi kan, tiba-tiba dia ada manfaat lain gitu kan. Jadi itu yang penting. Jadi pembuatan vaksin itu kan udah lama, kita sudah tahu selama ini vaksin polio, tetanus itu berhasil, sekali lagi berhasil menekan angka penyakit polio, tetanus kan, rabies juga sama kan. Jadi marilah, jadi kita tuh harusnya belajar dari pengalaman, kan intinya itu. Salah satunya juga kita lihat, kalau sedikit agak bergeser, kalau kita ngelihat flu Spanyol juga sama ya, dulu flu Spanyol kan juga begitu ya, jadi orang-orang tuh abai begitu kan, terutama di tahun kedua, ketiga. Nah, sekarang pun kejadian gitu. Demikian juga dengan vaksin. Sebenarnya vaksin ini pun harusnya kita udah nggak ragu ya, bahwa itu punya manfaat gitu kan, karena selama ini kan kita juga sudah biasa divaksin, dan kalau efek samping ya kita pun tahu ada efek sampingnya kan. Nah, kalau terkait vaksin Nusantara tadi sudah bilang ya, memang itu personalized medicine istilahnya ya, jadi tapi dari tim vaksin Nusantara bilang memang diusahakan harganya murah, itu satu. Oke lah, itu sudah, isu itu sudah diadres lah paling enggak. Nah, mungkin isu yang lain mungkin efisiensinya ya, atau efektivitasnya juga ya, dalam hal kan dia diambil darahnya kemudian dibiakin dulu seminggu depan baru balik lagi kan, disuntikin. Nah, kira-kira itu ngaturnya gimana? Tapi itu teknis sih ya. Yang paling penting itu tadi apakah benar di jurnal ngomong gitu? Itu benar, di jurnal itu ada ya, saya udah cek sendiri ya. Jadi memang, tapi sekali lagi itu baru hipotesis Bu Nadila. Jadi memang ada hipotesis. Jadi gini loh. Tadi ngomongin perdebatan gitu ya.
perdebatan itu hal yang biasa gitu ya, dan orang ilmiah tuh berani benar, berani salah, benar nggak? Kalau dia salah, ya udah diperbaiki lagi gitu loh. Kalau dia kurang, ya udah diperbaiki lagi gitu loh. Jadi tiap kali kita hipotesis tuh kita mengira-ngira kira-kira hasilnya akan seperti apa ya. Kita kalau bikin skripsi pasti anak-anak udah pada tahu lah gitu ya. Kalau anak-anak S1 gitu ya, pasti ada hipotesisnya lah gitu. Nggak mungkin kita tuh hipotesis nggak ada, nggak mungkin. Nah, jadi memang hipotesisnya itu dianggap vaksin Nusantara salah satu yang mungkin, sekali lagi ya bukan pasti gitu ya, yang mungkin bermanfaat gitu kira-kira Bu Nadila. Ya, kelihatannya memang sekali lagi saya pikir poin yang paling penting di sini adalah bahwa virus COVID-19 mendesak kita untuk berpikir secara ilmiah dan berani untuk terus-menerus mengevaluasi diri ya. Betul. Jadi dialog itu, kalau tadi dokter sempat menyebutkan seringkali kekhawatirannya adalah kita tidak bersatu. Nah, itu juga saya pengen sampaikan di kalangan masyarakat. Orang itu berpikir bersatu artinya kemudian diam saja, tidak lagi menghidupkan ruang dialog. Padahal menurut saya banyak hal memang belum selesai nih soal COVID. Dan setiap waktu sepertinya selalu ada hal baru yang kemudian kita diingatkan, itu belum dibahas gitu kan. Ini masih ada yang ragu-ragu. Dan kenyataannya memang kalau belum nyaman di hati, ya disampaikan saja. Jadi itu juga satu kebesaran hati dari seorang pemimpin ya di suatu negara, baik itu di level daerah maupun nasional, untuk terus berbenah diri. Ya, catatan saya terkait penanganan COVID ini kan soal ini ya dok ya, kalau kita bicara soal politik ekonomi, soal serapan dana ya, dana APBN, APBD yang ternyata masih jauh sekali dari target, udah tengah tahun begini, 30%-an aja. Jadi padahal sebenarnya masyarakat sangat butuh dana segar ini ya. Nah itu permasalahannya kan kok belum pernah ada yang evaluasi ke sana. Ini apa sistem budgeting kita, sistem atau cara kita melihat masyarakat gitu kan. Mana yang boleh nggak boleh secara hukum, kalau sampai itu nggak dibenahi juga ya, akhirnya ya itu masyarakat bendera putih sekarang, mengibarkan bendera putih. Betul. Jadi memang terkait dana ini menarik nih Bu Dina nih. Jadi banyak isu tentang ini ya. Kebetulan saya juga dalami juga hukum perusahaan gitu ya, karena saya juga pelatih kewirausahaan untuk mahasiswa gitu ya. Jadi saya selalu bilang kita jangan anti duit, itu satu. Semua tuh butuh duit. Jadi kalau bilang COVID ini bisnis nggak? Bisnis, saya bilang. Negara aja bisnis, saya bilang. Nggak mungkin nggak. Jadi itu dulu deh. Jadi kita jangan kita tuh kadang hipokrit banget lah istilahnya ya. Dalam bahasa kasarnya munafik lah Bu Dina, Bu Nadila. Jadi saya kadang di yayasan sosial gitu ya. Kita mau bikin yayasan sosial. Kita harus bikin yayasan paling nggak kan harus menggaji karyawan gitu. Anggaplah memang kita nggak ngambil untung. Tapi gaji karyawan dari mana gitu kan. Sama dengan vaksin. Dia neliti itu mahal loh gitu. Nah, terkait untuk pendanaan ini kenapa nggak bisa diserap tuh banyak banget takut kena KPK gitu loh. Jadi memang beberapa rekan-rekan pejabat tuh curhat juga sih. Jadi memang kadang takut ngeluarin dana tuh karena diawasin KPK lah, BPK lah gitu ya. Nah, apakah memang birokrasi seperti ini juga perlu dibenahi? Cuma memang kalau nggak dibenahi pun pasti ada celah juga Bu Dina sama Bu Nadila. Jadi memang kebetulan saya kan pernah ikut fellow di Australia gitu ya, di Flinders University. Kemudian saya ngelihat peraturan perundangan kesehatan di Australia gitu. Dan ketika saya lihat peraturan perundangan itu, saya kagetnya bukan main. Itu cuma 4 lembar, Bu Dina. Saya pikir itu SOP rumah sakit. Mereka bilang ini peraturan perundangan. Yang bener saya bilang gitu kan. Tapi ternyata, ya kenapa bisa seperti itu? Negara maju tidak banyak mengatur banyak hal, Bu Dina dan Bu Nadila. Jadi misalkan nih, saya ambil contoh nih ya, yang sederhana ketika saya di sana itu. Ternyata klinik di daerah terpencil itu bukan puskesmas yang dibiayai pemerintah, enggak. Itu yang bikin kadang kampus kedokteran swasta atau siapapun bisa. Tapi mereka dibiayai oleh pemerintah. Dan mereka juga bisa minta CSR dari perusahaan tambang lokal sekitar misalkan. Jadi perusahaan tambang tuh sediain misalkan helikopter ambulan. Jadi nggak ada itu. Kalau di Indonesia kan kadang kita beli ambulan gitu, pemerintah yang beli, tender lagi, proyek lagi, atau jadi kasus korupsi lagi gitu kan. Di sana enggak. Jadi
pemerintah tuh bahkan ngajak semua orang tuh kolaborasi gitu. Ayo kamu nanti saya kurangin pajak perusahaannya ya, tapi kamu kasih ambulan loh, helikopter bayangin. Sesederhana itu. Jadi undang-undangnya tuh cuma 4 lembar, dan saya senyum-senyum aja. Dan pas saya lihat, nggak ada bahasa hukum yang aneh-aneh di situ, Bu Dina. Di kita, kalau nggak peraturan perundangan kesehatan, mabok kepala saya. Apalagi Kementerian Kesehatan salah satu kementerian dengan peraturan perundangan terbanyak. Peraturan Menteri Kesehatan terbanyak, bisa ribuan nomornya. Lihat aja peraturan Menteri Kesehatan, sekian ribu gitu nomornya. Bahkan teman-teman biro kesehatan di biro hukum aja bingung gitu kan, yang mana ya? Udah diupdate belum ya gitu kan. Nah ini. Jadi memang tadi Bu Dina tadi saya setuju sekali, ilmu sosial tadi. Itu kita tuh bermasalah banget gitu di ilmu sosial kita gitu, di masalah sosial gitu ya. Karena kita tuh sudah distrust society sekarang. Jadi saling nggak percaya, sehingga semua mesti diaudit. Ketika semua mesti diaudit, orang malas ngeluarin duitnya, Bu Dina. Entah saya lagi disalahin, bener nggak? Jadi pada takut gitu loh. Jadi duit ada sekarang, tapi takut diaudit. Vaksin juga sama jangan-jangan ya. Lihat deh, vaksinasi kita itu udah kayak mau ke kondangan, maaf aja. Bahkan lebih rumit dari kondangan kali. Kayak mau pemilu panitianya, mengerikan sekali. Rumit. Kayak saya nganterin adik saya kemarin vaksin gitu ya. Saya bangun jam 4 lewat, bayangin. Karena pagi-pagi jam 6 tuh antriannya udah bijibun di tempat vaksinasi itu, dan akhirnya nggak jaga jarak juga. Kenapa? Udah kayak dibikin kayak kepanitiaan mau ngapain gitu, Bu Dina. Belum lagi mesti ada kata sambutan lah dari pejabat. Jadi belum lagi pejabatnya masih dianterin, kata teman saya yang dokter, dianterin ke pesawat. Ya ampun, saya bilang. Jadi, aduh, saya bilang itu formalitasnya ini ya. Iya, jadi di luar negeri, di Amerika, teman-teman saya bilang itu di supermarket vaksinnya, di Indomaret, kayak Indomaret begitu loh, di minimarket gitu, kayak Alfamart, Indomaret gitu. Jadi ada perawat situ, udah vaksin aja, bahkan dapat voucher belanja langsung. Kagak ada tuh yang mesti daftar dulu lah, mesti antri dulu lah, mesti acara dulu lah gitu ya. Pokoknya dibuat semua itu gampang banget gitu. Kayak tes PCR itu kan awal-awal dulu kita juga ribet. Sekarang kita udah mulai mendingan lah ya, ada drive-thru. Tapi kalau kayak di Korea Selatan, dari awal aja PCR itu drive-thru gitu. Jadi orang nggak ganggu mereka kerja gitu loh. Jadi makanya saya bilang, kenapa sih kita ini birokratis banget gitu. Dan distrust society sudah, karena saling nggak percaya tadi. Dan parahnya lagi, udah seketat itu auditnya, masih aja ada celah kan. Kayak tadi saya bilang, orang yang mesti ada di karantina, bayar 6 juta nggak perlu di karantina di luar negeri, nggak antigen swab bekas lah apalah. Jadi memang kita tuh sekarang ini memang kalau Indonesia sampai naik, atau kita nggak berharap yang buruk ya, tapi kalau sampai memang kasusnya naik segala macam, itu bukan salah virusnya, jujur aja. Salah kita sebagai bangsa gitu, yang moralnya udah parah banget sih menurut saya gitu. Jadi masalah itulah PR besar juga dari pemuka agama gitu kan. Dari senior kita gitu, bisa nggak ngasih contoh yang benar, teladan yang baik, dan pengarahan yang baik ke masyarakat gitu, kira-kira demikian. Iya nih, wah cukup banyak kita bahas, dan saya senang segmen terakhir justru membuka, saya nanti bisa diskusi lanjutan di nyambung berikutnya soal aspek politik sosialnya ya, sosial politiknya ya, karena memang tantangan di negara berkembang pada umumnya, pola pikir paternalistik di mana pemerintah itu lebih tahu dan pemerintah itu lebih mampu, lebih bisa, padahal masalah enforcement, masalah implementasi itu ya kita tahu sendiri, negara berkembang juga tantangannya besar sekali gitu. Itu sangat melekat. Makanya prinsip tadi serba tidak percaya ditaruh dulu di depan kan? Iya. Lalu kapan percayanya? Iya. Oke, terima kasih banyak Dr. Ervan. Kita bisa banyak bicara soal COVID hari ini. Semoga ketemu lagi, tetap sehat selalu. Nadila, last thing to say? Oke, last thing, Dr. Ervan. Mungkin Dr. Ervan punya kata-kata terakhir buat orang-orang yang masih takut divaksin nih, Dok. Dokter mau marah-marah apa ini, gimana nih? Enggak, saya nggak marah. Saya udah bilang pendekatannya harus persuasi gitu ya. Jadi saya hanya ingin katakan bahwa memang efek sampingnya kecil sekali, dan kita sebenarnya nggak perlu ragu. Kenapa? Karena yang menyelesaikan wabah dari sisi sejarah ya, kita kan belajar dari sejarah ya. Jangan lupakan sejarah, kata Bung Karno gitu. Jadi dari sejarah kita bahkan dari kecil itu sudah vaksin, dan kita lihat ya, tetanus, polio semua turun. Jadi
udahlah kita udah nggak bisa lagi menampik manfaat dari vaksin. Bahkan dari data sudah jelas, kemarin juga beberapa hari yang lalu saya ikut juga webinar update tentang COVID dari National University of Singapore, udah jelas juga datanya bahwa anggaplah kalau sudah vaksin kena gitu tetap kena, tapi lebih ringan gejalanya. Dan kalaupun kena minimal nggak masuk ICU ataupun nggak meninggal lah intinya. Walaupun ada aja tetap yang ini, tapi kan persentase nggak 100% ya, tapi sebagian besar sudah jelas manfaat dari vaksin-vaksin ini ya. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, bukan hanya vaksin tapi apa 5M tadi ya. 5M. 5M, pakai masker yang benar ya, cuci tangan gitu kan, kemudian menghindari kerumunan Menjaga ya, jarak. menjaga jarak, mobilitas juga dikurangi gitu ya. Demikian. Ya. Bukan soal kita saja, hari ini kita bicara soal COVID, soal individu atau keluarga kita harus berani mengubah pola pikir kita, melihat pada masyarakat yang lebih luas ya, pada pemulihan masyarakat di sekeliling kita. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Erven, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih dokter. Salam sehat selalu, stay safe. Salam sehat. Salam sehat dokter. Salam sehat. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.